Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai para sahabat, tahukah kalian golongan-golongan orang yang mulia? Tahukah kalian golongan-golongan orang yang soleh? Para sahabat menjawab, apakah mereka para malaikat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang lebih mulia. Apakah mereka para nabi dan para rasul ya Rasulullah? Bagaimana mungkin para nabi dan para rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu kepada mereka? Ada lagi yang lebih mulia. Apakah mereka kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepalanya. Keluarlah dari mata sucinya sebuah air mata yang membasahi pipi dan jenggotnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mereka adalah umat yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka adalah umat yang aku cintai. Mereka adalah umat yang aku rindukan. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung kepada mereka yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Sungguh beruntung dan sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan kepada mereka yang tidak pernah melihatku namun mereka beriman kepadaku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Siapa mereka? Mereka adalah umat baginda agung. Mereka adalah umat baginda agung Nabi besar Muhammad. Faqad Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hei kalian sekalian umat manusia, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, mulai dari pejabat sampai rakyat, mulai dari ulama sampai umat. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, telah sampai kepada kalian. Siapa? Rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat penderitaan yang kau alami, sungguh berat kesusahan yang kau alami. Sebelum kalian berdarah, dia lebih dahulu berdarah. Sebelum kalian menderita, dia lebih dahulu menderita. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, dia menjaga akidah kalian, dia menjaga syariat kalian, dia menjaga tauhid kalian agar kalian tidak tersesat, agar kalian berada tetap di jalan Allah. Hadir napa tempat siap leknya faatan ke jalma-jalma. Hiji Kanjeng Rasul hadir di alam masyar. Anu wana alam masyar teh ribuan manusia, jutaan manusia. Ayana tumimiti umat Nabi Adam dugi ka umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ribuan manusia uleureun mastakana ayana aya 7 matahari. Orang hirup di alam dunia hiji matahari geus ngarasakeun ka cida
panasna komo jaga di alam mahsyar. Manusia-manusia teh aya anu lapet dugi ka tuur, dugi ka leher, dugi ka bujal, bahkan raga badan sekalipun sadayana aya nu lapet. Naon sababna? Sababna seseueurna amal goreng tatkala anjeunna dilakukan di alam dunia. Yo manusia-manusia teh pada minta tolong ke para nabi ulul azmi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Allah Nabi Isa nyafatan wal di aina syafaat di kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala manusia-manusia pada minta tolong ke Nabi Adam, ya Nabi Allah, ya Rama abdi sadaya aina abdi nyuhunkeun syafaat di anjeun. Abdi aina tekiat nendangan aina panasna alam mahsyar. Cek Nabi Adam, nafsi hampura kami malah bisa nyapatan anjing sadaya. Kami kita terang apakah kami selamat atau nabi henteu. Cabian anjing ngadawas ka Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh kita kene nafsi hampura kami malah bisa nyapatan anjing sadaya. Kami kita terang apakah kami selamat atau nabi henteu. Tatkala manusia ayeuna pada minta tolong ka Rasulullah, ya Rasulullah, tolongan abdi sadaya ya Rasulullah. Sepaatan abdi sadaya ayeuna abdi ngerasa tekuat nandangan panasna alam mahsyar. Sehingga kanjeng Rasul ngapunglah ke aras. Di aras kanjeng Rasul sujud ke Allah. Ya Allah, ya manusia teh pada minta tolong ke kami. Cek Allah bek sepaatan ku anjeun ya Muhammad. Kanjeng Rasul cengkat tina sujud, nu sehingga diterjanglah neraka anu galak. Dugi ka neraka eta nangis diterjang ku Rasul. Sabada kitu dipisahkanlah hukuman jalma-jalma anu ahli bagja dilanggengkan di surga, tapi jalma ahli cilaka sok sanajan ayeuna bawa keimanan segala sireum moal langgeng di neraka pasti anjeunna bakal dikasurgakeun. Dulu ketika engkau hendak merapikan barisan saat berperang dan barisanku agak nyengkong sedikit ke depan, lalu engkau cambuk aku ya Rasulullah, dan aku ingin mengkisosmu ya Rasulullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar berdiri, hei Ukasah, aku adalah teman dekatnya Nabi, bahkan aku adalah orang yang pertama kali mengimani Nabi ketika Nabi Isra wal Miraj. Kalau kamu hendak mengkisos Rasul, kisos saya saja, asal jangan kau kisos Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berdiri, Sayyidina Umar berdiri, wahai Ukasah, aku penggal kepalamu. Kalau kamu hendak mengkisos Rasul, kisos saya saja, asal jangan kamu kisos Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali berdiri, hei Ukasah, aku dari kecil bersama Nabi, aku menantunya Nabi, Nabi telah banyak mengajarkan ilmu-ilmu kepadaku. Jadi kalau kamu hendak mengkisos Rasul, kisos saya saja, jangan kau kisos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, diam kalian semua para sahabat. Wahai Bilal, tolong ambilkan pecut atau cambuk yang biasa aku untuk merapihkan barisan. Pergi Bilal. Assalamualaikum, pintu rumah dibuka oleh Sayyidah Fatimah. Ada apa wahai Bilal? Aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil cambuk atau untuk mengambil pecut yang biasa Rasul pakai untuk merapihkan barisan. Untuk apa Bilal? Sayyidina Ukasah hendak akan mengkisos Rasul. Bilang kepada Sayyidina Ukasah, aku adalah darah dagingnya Nabi, aku adalah putrinya Nabi. Jadi kalau kamu ingin mengkisos Rasul, kisos saya saja, jangan kau kisos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diberikan itu cambuk kepada Sayyidina Bilal. Kata Sayyidina Ukasah kepada Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, aku ketika dicambuk olehmu, aku dalam keadaan tidak memakai baju. Jadi kalau kamu aku cambuk memakai baju, tidak adil ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah membuka bajunya, lalu Sayyidina Ukasah peluk dan dikecup itu perutnya baginda Nabi Yuna Muhammad. Seperti apa wanita soleha itu? Biasanya wanita yang baik, sopan santun, lemah lembut, cantik akhlaknya, cantik hatinya. Saya yakin di sini semua santri ingin memiliki wanita soleha, betul?
99% di dalam lubuk hati seorang laki-laki yang ingin memiliki sosok wanita solehah untuk ia persunting menjadi istrinya kelak. Bahkan pangkat lelaki bejat pun ingin memiliki seorang wanita solehah untuk menjadi istrinya. Kita ambil contoh pada tempo dulu. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang raja bernama Fir'aun. Ia memiliki seorang istri bernama Siti Asyah. Ia merupakan istri solehah pada zamannya. Lantas apa pentingnya untuk kita menjadi sosok wanita solehah? Pentingnya menjadi sosok wanita solehah untuk menghiasi dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Hadis ini menyatakan bahwa dunia adalah perhiasan, namun sebaik-baiknya perhiasan dunia ialah wanita solehah. Hadirin rahimakumullah. Adapun 6 golongan wanita yang terjamin kebahagiaan dan keselamatannya dunia dan akhirat. Yang mana? 1. Alimah, yakni wanita yang berilmu. Kedua, jahidah, yakni wanita yang senantiasa hidup sederhana. Semisal seorang wanita hidup dengan berpakaian sesuai dengan Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui mana yang benar dan mana yang dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat benci kepada sifat pembohong. Sebagaimana dalam sabdanya, orang beriman boleh sesekali menjadi penakut, tetapi jangan pernah sesekali menjadi pembohong. Mengapa Rasul benci kepada sifat pembohong? Karena sifat pembohong termasuk ke dalam orang-orang yang munafik. Sebagaimana dalam hadis, ayatul munafiqina salasun idza hadatsa kadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Ada 3 ciri-ciri orang yang munafik. Yang pertama, di mana berbicara selalu berbohong. Yang kedua, di mana janji tidak ditepati. Dan yang ketiga, di mana diberi kepastian selalu berkhianat. Dapat disimpulkan, jika kita berbohong, itu berarti kita termasuk ke dalam orang-orang yang munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebagai orang yang beriman, hendaknya kita mempunyai 4 sikap. Yang pertama, jujur dalam ucapan. Karena ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Yang kedua, jujur dalam niat, karena asidiku fi niyah, bahwa jujur dalam niat disebut juga dengan ikhlas. Dan yang ketiga, jujur dalam bertekad. Dan yang keempat, jujur dalam perbuatan, karena satu katamu, satu perbuatanmu. Hadirin rahimakumullah. Tak jujur adalah penjara yang membuat diri dicekam takut terbongkar. Nikmat apapun takkan ternikmati. Jujur adalah hidup merdeka. Masanya ngajalma tarang ngadoa maka termasuk jalma anu sombong. Sedangkan sombong teh salendangna Gusti Allah. Bahkan di mana dina hati orang aya sombong sakebrul kebul, maka bakal diasupkeun kana neraka. Sabab aya pidawuh Kanjeng Nabi, ya dakhuluna man kana fi qalbi misqala daratin min kibrin. Diasupkeun jalma kana neraka di mana dina hatena aya sombong sakebrul kebul atawa seberat ciki sasawi tina sombong. Jadi jalma nu sombong masuk senajan sakebrul kebul atawa seberat ciki sasawi nyantol dina hate, maka bakal diasupkeun kana neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Tah atuh orang masalah ku santri sapopoe ngaji kudu ngajadikeun pelajaran bahwa orang teh ulah sombong, sebab sombong termasuk umul khaba'is, indukna pirang-pirang kagorengan. Hadirin rahimakumullah. Saestuna Gusti Allah mikanya miskadeuh ka jalma-jalma anu sok menta ka Gusti Allah, balik ta sabalikna Gusti Allah ngalanak ngabendul ka jalma-jalma anu tarang ngadoa ka Gusti Allah. Singkuring bade temaras hayang alim dipikar sama Gusti Allah, hayang alim dipikar cinta ke Gusti Allah, atana sabalikna hayang dilanat ku Gusti Allah. Lamun masanya urang hayang dipikar cinta ke Gusti Allah, maka lobakeun ngadoa ka Gusti
Allah. Jadi diantarana orang lamun hayang dipika cinta ke Gusti Allah lobakeun ngadoa ke Gusti Allah, tetapi na sabalikna lamun urang nyaeutikeun ngadoa ke Gusti Allah bahkan tara ngadoa dina sapalina hadis wallahu yaktub in tarakta sualah. Saenyana Gusti Allah ngalaknat ngabendu ka jalma-jalma anu tara ngadoa. Saenyana Gusti Allah ngalaknat ngabendu ka jalma-jalma anu tinggalkeun ngadoa ka Gusti. Manfaat hayang hasil sakabeh pamaksa dan cita-cita hajat sareng mah kudu bisa ngamunangkeun heula ridho tina jati guru. Imam Ibnu Malik ngaisarahan dina bait Alfiyah wa hal fatan fikum famakhilun lana wa rajulun minal kirami indana. Imam Ibnu Malik ngagaduhan guru namina Imam Nawawi. Imam Nawawi ditaros ke seorang pemuda. Wahal fatan fikum, apakah aya seseorang di hati anjeun nu ku anjeun banggakeun? Dijawab ku Imam Nawawi sambil nunjukkan Imam Ibnu Malik. Famakhiluna wa rajulun minal kirami indana, maka taya kecintaan keasihan di kaula jeung ari lalaki setengah anu mulia eta nu bangga ku kaula. Atuh mudah-mudahan orang sadaya tiasa jantan santri anu dipika bangga ku guru-guru orang sadaya. Sebab saur Imam Ibnu Malik di antara hayang memenangkan ridho guru teh ku memenangkan ku jadi murid anu dipika bangga ku guru. Tah atuh dina proses hayang memenangkan ridho guru eta teh urang kudu sabar. Sabab buah tina sabar teh banget amisna akan indah pada waktunya. Kugituna ngadeg nasim kuring dina ieu patan-patan bade ngabahas sakumaha teh geus disebutkeun dina kitab Mukhtarul Hadis hadis ke-53. Idza ahaballahu abdan ibtalahu liyasma'a tadarruah. Jantan di mana-mana Gusti Allah mika cinta ka hambana ibtalahu maka diuji heula dipasihan cobaan karena supaya DPDP hadap asal tawadu eta Pemuda adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sebuah pepatah mengatakan pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap pemuda senantiasa menjadi harapan besar untuk mengubah sejarah di zaman kedepannya. Maka Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada pemuda dalam sabdanya, "Wahala fani sebanu wahala fani suyuj." Angkatan muda lah yang membantu dan menyambut kami, sedangkan angkatan tua lah yang menentang dan memusuhi kami. Maka daripada itu, setiap pemuda hendaknya bersikap bagi terhadap para pemuda, karena mereka lah yang memegang kendali zaman, memegang kendali umat dan bangsa. Hadirin rahimakumullah, ada 5 sikap yang hendaknya diterapkan kepada pemuda. Yang pertama, iman yang kokoh dan tidak goyah. Innamal ladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang yang beriman ialah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ikhlas yang murni tidak dibuat-buat. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, kemauan yang keras. Wa yasawna wa la tahsawna ahadan illallah. Mereka takut kepadanya dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang keempat, tak kenal lelah dan tak takut gentar. Wa qul malu wa fasairallahu amalakum wa rasulullah wal mu'minuna wasataradun. Katakanlah, kerjakanlah, maka Allah beserta orang-orang mukmin juga para rasulnya akan melihat hasilnya. Yang kelima, atas api yang membara. Nauzubillah summa nauzubillah. Di sini saya akan bertanya, tujuan pacaran itu apa sih? Ada yang bilang tujuan pacaran itu untuk menemukan jodoh, benar begitu? Tapi apakah dengan pacaran kita akan berjodoh dengan pasangan kita? Bahkan ada orang yang berpacaran selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun. Tatkala mereka tidak berjodoh, kandaslah hubungan mereka. Dan bahkan ada juga orang yang sudah ada niat melamarnya, yang sudah mempersiapkan pernikahannya, tapi tatkala Allah katakan mereka tidak berjodoh, maka batallah pernikahan itu dan
tidak menjamin kita berjodoh dengan pasangan kita. Jadi bukan karena bertemu lalu berjodoh, tapi karena berjodohlah maka bertemu. Naon maksud teh karahiatan nikmat di alal gur rasa tengenah ningali nikmat kuno ayana nikmat pada dari batur. Jadi tatkala orang rasa tengenah tatkala ningali nikmat dina dari batur berarti orang tengah bogaan sifat hasud dina cenah hate. Bahwa dina kapinteran orang erek kabodohkeun manehna, bahwa dina kabagjaan orang erek kasengsarakeun manehna, bahwa dina kapangkatan orang erek turunkeun pangkat manehna. Lamun orang ngabogaan sifat eta berarti orang teh geus ngabogaan sifat Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina salah sawios hadisna Allah sadaya kudalah cenati ka mata kelendaran hatab nu hartosna ngadurukna sifat tasud kana ganjaran teh kaya-kaya ngadurukna seuneu kana suluh negaring. Jadi sok sanajan orang ngumpulkeun seuneu sagede imah tetapi na eta semua tidur ku seuneu angger gancang beakna kitu oge ganjaran. Sok sanajan urang penghargo amal saleh tetapi na urang ngabogaan sahajud dina jero hate bakal beak ganjaran maunya sasati-sati acan. Dan ini pemuda yang lebih keras daripada batu adalah waqabu asyaddu minal hajar. Hati yang munafik adalah hati yang lebih keras daripada batu. Dan hai pemuda, yang lebih panas daripada api adalah wasultanu ajairu aharum minan nar. Pemimpin yang zalim adalah hal yang paling panas daripada api. Dan hai pemuda, yang lebih dingin daripada api adalah al-hajjatu ila ta'imi, al-hajjatu ila ta'imi, al-hajjatu ila ta'imi abradu minazam harir. Orang yang tidak berterima kasih, orang yang tidak pandai berterima kasih adalah orang yang lebih dingin daripada es. Bukan dia yang dingin, tapi orang yang tidak pandai berterima kasih yang lebih dingin daripada es. Dan hai pemuda, yang lebih pahit daripada racun adalah wasobru. Ari sifat wujud anu aya di Allah teh nyatana salah sahijina sifat anu wajib di Gusti Allah. Sakumaha cek nadam ari apa ieu liman ge nyatana. Bismillahirrahmanirrahim. Ari aqaidul iman eta aya 50 perkara 20 anu wajib di Allah. Malahan mah 20 anu wajib di Gusti Allah. Sareng malahan mah hukum malahan mah wajib dikanyahokeun aku sakabeh jalma. Tetapi na salah sahijina tana salah sifat wujud anu aya di Gusti Allah. Ari patokan wajib kumaha? Ma yusabu ala falihi wa yuqabu ala tarki. Artina di mana-mana perkara dilakonan diganjar tetapi na lamun mah teu dilakonan disiksa. Seperti kanaon? Salat, zakat, puasa, moga haji jeung sajabana teh eta. Jadi lamun mah orang nyaho kana sifat wujud anu aya di Allah maka ku Allah bakal diganjar. Tetapi na lamun mah masjid jeung pesantren dipakai ibadah salat ngaji maka orang kabagi ganjaran sok sanajan orang teu ngilu ngaji tapi pangaosan anggar bae ganjaranna kabagi. Bahkan sekaligus orang geus mati eta ganjaran bakal tuluy ngalir ngocar ka jero kubur sehingga ngajadikeun cacaran. Amin ya Allah ya Rabbal. Kedua, au ilmi yutafa'u bihi, ilmu manfaat. Contoh orang teh gaduh raican bisa maca Quran, ku orang teh diajarkan nepikeun ka bisa maca Quran. Setiap rai maca Quran maka orang kabagi ganjaranna. Sabab syaratna tiasa maca Quran ku orang diajarkan hakikatna ku Allah bisakan. Hayang ilmu manfaat hayang. Amalkeun. Katilu awadin solinatullah. Budak anu soleh anu senantiasa ngadoakeun kudu jadi ibu ramana. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala lebih daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa yang membawa dengan kejahatan maka dia akan mendapatkan balasan seimbang dari Allah Subhanahu wa taala dari atas apa yang mereka perbuat dahulu. Sedekah menyembunyikan musibah, menghubungkan silaturahmi dan perkataan la haula wala quwata illa billah. Semua manusia tentu saja mendapatkan masuk surga, betul apa betul? Karena surga merupakan puncak kenikmatan yang tidak dapat dibandingkan. Namun mendapat nikmat dan keindahan surga bukanlah hal yang mudah.
dengan melakukan berbagai amalan yang baik yang senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun 4 macam daripada simpanan surga yaitu 1. Merahasiakan sedekah, yaitu dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi, artinya orang lain tidak tahu bahwa dia sudah bersedekah. Sedekah semacam ini janganlah mempunyai anggapan bahwa pahala yang disedekahkan itu akan lenyap, akan tetapi pahala sedekah tersebut sudah tersimpan di dalam surga. 2. Orang yang menyembunyikan musibah atau boboraah dina sapoe dina sajam orang geus inget sabaraha kali kana maot. Pernah can ingat kana maot. Da orang mah kieu teh. Ingat ka si dia. Saur Syekh Muhammad bin Labib sing saha jalma anu senantiasa ingat kana maot maka ku Allah bakal dipasihan tilu kamuliaan. Jalma-jalma anu senantiasa ingat kana maot ku Allah bakal dipasihan sabaraha kemuliaan. Hiji jalma anu senantiasa ingat kana maot ku Allah bakal senantiasa buru-buru gancang dina tobat. Naon sababna? Sabab manehna moal jaminan hirupna bakal lila nu sahingga gura-giru dina tobat sieun kaburu maot dosana can ditobatan. Nu kadua jalma anu senantiasa ingat kana maut ku Allah bakal dibere rasa qanaat dina urusan dunia moal. Ya ayyuhalladzina la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Ayat sadaqallahul adzim. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kaum mencaci maki, menghina, merendahkan atau memperolok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang kau caci, hina, rendahkan lebih baik daripada kalian. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergaul, maka tidak heran lagi jika sering memanggil mantan, oh mantan, atau sering menyapa, gimana kabarnya? Namun kita semua ada aturannya. Dengan tidak saling menghina, baik dengan mencaci maki, memberi gelar buruk baik secara ucapan atau gerakan, baik secara langsung atau yang tidak langsung. Seperti yang banyak terjadi di media sosial, betul? Hadirin rahimakumullah. Dari Abu Jubair bin Sulaim, dia berkata kepada Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Dari firman Allah di atas, kita diperintahkan untuk berzikir atau memperbanyak mengingat Allah. Zikir dalam istilah agama Islam yaitu mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya dan kemuliaannya, seperti membaca tasbih, beribadah kepada Allah. Nauzubillahi Hikmah mengenai Allah tidak memandang hambanya dari hati dan amal, dari harta, tubuh ataupun jabatan. Agar apa? Agar kita senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus tetap percaya diri